Rapat Badan Musyawarah DPR menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang MD3 akan dikembalikan ke Badan Legislasi. PDI Perjuangan berharap pembahasan berjalan mulus sehingga jatah mereka dapat terrealisasikan. Rapat Badan Musyawarah DPR salah satunya membahas surat jawaban Presiden Joko Widodo atas draft revisi Undang-Undang MD3 yang dikirim DPR. Bamus DPR akhirnya menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang MD3 akan dilakukan di Badan Legislasi. Menyangkut surat-surat dari Presiden, dari DPD, dari Menteri Keuangan dan lain-lain. Ini pembagian tugas dan penugasan kepada alat kelengkapan dewan terkait lah. Gitu. Jadi misalnya MD3 kita serahkan kepada Balek, kemudian ada beberapa surat-surat yang lain juga termasuk inisiatif dari anggota juga. Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan di Balek segera selesai, agar posisi Wakil Ketua DPR dan MPR segera diisi oleh kadernya. PDIP meminta semua fraksi menghormati hak mereka sebagai partai pemenang pemilu dan tidak menjegal kesepakatan tersebut. Bisa dibayangkan, ini kan sudah berproses demikian lama. Dalam arti kata, ya kami dalam posisi ingin ada keadilan di sini, ada azas proporsional. Tetapi kan tidak bisa kemudian di DPR yang lembaganya sedemikian kompleks ini adalah keinginan kami sendiri saja. Kemudian konsensus yang dicapai adalah bahwa ada revisi dari Undang-Undang MD3 yang memberi kesempatan kepada pemenang partai politik, pemenang pemilu untuk menduduki kursi pimpinan. Nah, itu kan konsensus bersama, bukan keinginan PDI Perjuangan saja gitu, tapi adalah konsensus bersama. Hingga kini proses penambahan kursi Wakil Ketua DPR dan MPR belum juga selesai. Sejumlah partai tetap menginginkan kursi pimpinan DPR dan MPR berjumlah ganjil, sementara PDIP bersikukuh meminta pimpinan berjumlah genap. Rifana Pratiwi, CNN Indonesia. Para politisi Senayan sepertinya sangat tanggap dan cepat dalam membahas persoalan perubahan peraturan perundangan jika terkait langsung dengan kepentingan partainya masing-masing. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang tentang MD3. Revisi yang isinya ditujukan untuk menambah kursi pimpinan DPR demi mengakomodir PDI Perjuangan dengan berbagai argumen sebagai pemenang pemilu misalnya. Namun tidak berhenti di situ, setelah PDI Perjuangan diakomodir di pimpinan DPR, kini giliran Partai Gerindra atau fraksi Partai Gerindra dan fraksi PKB ingin juga mendapatkan jatah dalam kursi pimpinan DPR maupun MPR. Kami akan coba mengulasnya malam hari ini dengan Daniel Johan, anggota fraksi PKB melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Mas Indra. Baik, terjebak macet ini Pak ya Daniel ya. Saya nama Pak Martin. Ya. Kemudian ada Pak Martin Huta Barat, anggota fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Pak Martin. Malam. Kemudian ada Sebastian Salang yang merupakan koordinator dari Formapi. Selamat malam Bang Sebastian Salang. Ya, malam. Baik, saya akan langsung mencoba ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Martin, ini kalau ada usulan bahwa dari Gerindra begitu ya, kalau misalnya PDI Perjuangan juga akhirnya diakomodir untuk masuk ke kursi pimpinan DPR, maka Partai Gerindra juga mau dong di MPR. Argumen dasarnya apa sebenarnya Pak? Sebenarnya ikut-ikutan bukan gitu? fraksi Gerindra, tetapi teman-teman dari fraksi lain itu mendorong Gerindra. Ya kalau kita Fraksi lainnya siapa aja? Ya fraksi-fraksi yang ada di DPR melihat Gerindra itu kan partai nomor 3 terbesar. Ya. Kok selama ini tidak ada di dalam pimpinan MPR. Kalau kita sudah mulai secara perlahan membangun sistem, mengembalikan kepada sistem di mana partai pemenang pemilu wajar harus ada di dalam pimpinan DPR maupun pimpinan MPR. Lalu pikiran dari teman-teman fraksi yang lain, ya kok Gerindra yang menjadi pemenang ketiga kok tidak ada di MPR, kira-kira begitu. Ini kan harus fair lah ya, pikiran begitu ya, yang ada di kawan-kawan di DPR. Dan saya kira nanti kita serahkan pembahasannya pada Badan Legislasi yang mungkin dalam waktu dekat itu. Tapi ini disebutkan usulan salah satu yang berstatement tentang ini adalah Pak Ahmad Riza Patria ini Pak, yang mengatakan bahwa sebagai peraih suara terbanyak ketiga, kalau memang mau bicara proporsional di DPR, di MPR juga harusnya begitu. Posisi Gerindra juga sebaiknya masuk di situ, kurang lebih sama seperti Anda sebutkan. Ya. Tapi di dalam Gerindra sendiri seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau tadi Anda menyebut bahwa
fraksi lain. Kalau fraksi Gerindra sendiri seperti apa melihatnya? Kalau kita ikut kepada apa yang terbaik bagi kebersamaan kita saja di DPR, ini kan sebenarnya dulu sudah kita sepakati ada koalisi merah putih, koalisi Indonesia hebat, Paket. sistem paket, dan ternyata sekarang kita perbaiki lagi, kita rubah lagi bahwa sudah saatnya pemenang pemilu PDIP ikut juga masuk di dalam pimpinan. Saya kira itu kan... Tapi itu bisa otomatis berarti juga di MPR-nya juga harus sama begitu. Ya, itu kan hanya menunjukkan bahwa kita ingin bersama-sama, tidak lagi dengan keras hati menolak, tapi kita anggap kalau ini yang kita anggap terbaik bagi kebersamaan kita, ya silakan saja, kan begitu. Memang kita pikir ya Jadi PDIP, sikap pastinya apa? Ya, Gerindra? sikap Menginginkan pastinya- tidak masuk di pimpinan MPR? kalau sekarang kan kita sudah ada di pimpinan DPR. Ya, di MPR-nya Pak. Kalau di MPR-nya, kalau ditambah 2 orang lagi, ya nggak ada salahnya gitu. Memperjuangkan ke arah sana tidak? Ini kan kalau kita hanya berjuang sendiri nggak akan ada gunanya. Karena harus menjadi kesepakatan bersama. Nah kalau dalam bicara nanti di sana, ada anginnya, ada jadi masih dukungan, melihat ya, berarti masih ada melihat. dukungan daripada teman-teman, kan teman-teman dari fraksi lain yang mendorong. Dorong Gerindra, ya Gerindra partai ketiga terbesar, kok tidak ikut di MPR, sedangkan partai-partai lain bukan nomor 4, bukan nomor 5 dan sebagainya ada Jadi di maksudnya MPR. menunggu fraksi lain mendorong atau ke Gerindra juga ada keinginan sebenarnya? Supaya kita jelas dulu posisinya nih Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut. Sekarang kan begini, siapapun orang di DPR, partai manapun yang ada di DPR tentu berkeinginan memberikan sumbangan yang terbesar pada posisinya kedudukannya di DPR, Ya. baik di MPR. Siapa partai yang tidak melihat jabatan sebagai pimpinan MPR itu sebagai satu tantangan. Oke, ya. Nah, bagi kita nggak ada masalah. Tetapi tentu kita tidak akan perlu harus bersitegang leher untuk duduk di jabatan itu. Tapi upaya yang sangat keras kan juga dilakukan PDI Perjuangan untuk memperjuangkan pemahaman tentang sistem proporsional itu sebagai konsensus bersama. Saya kira itulah beda Gerindra dengan Oh, partai itu lain. beda Saya ya. kira. Karena pada waktu dulu pun, waktu koalisi merah putih, Ya. kita mendapat kesempatan memimpin MPR. MPR, ya. Ya Gerindra Melepaskan itu. tidak juga. Kita dengan Pak Prabowo mengatakan ya silakan kalau partai-partai lain ingin menduduki wakil ketua, ya silakan. Seharusnya saat itu Gerindra sudah punya Ya kursi seharusnya sebenarnya. kalau melihat kedudukan Gerindra sebagai partai nomor 3 dan nomor 2 di koalisi merah putih, pemimpin koalisi merah putih, Ya, ya. ya seharusnya ada di MPR. Tetapi kan tidak ngotot gitu ya. Oke. Itulah sikap politik kita. Tapi kalau sekarang misalnya ada penambahan, ya lihat anginnya nanti kalau ada tambahannya maulah Gerindra di situ begitu Pak ya. Ya kalau fraksi-fraksi lain mendukung, ya monggo kan begitu. Ya, baik. Saya melihat dari pemahaman dari PKB sekarang, Pak Daniel Johan. Pak Daniel Johan, PKB ini juga pingin juga masuk dalam unsur pimpinan. Kali ini kalau yang saya baca pimpinan DPR, karena dengan argumen jumlah 6 itu tidak genap, artinya akan sulit bagi pimpinan untuk melakukan pengambilan keputusan. Sehingga kalau dibuat ganjil ditambah 1, maka PKB juga ingin masuk di situ. Penjelasan dari PKB seperti apa, Pak? Ya, semangatnya itu adalah sikap kita yang persoalan pimpinan terus ganjil, itu benar. Tetapi PKB belum pada posisi memaksa untuk masuk. Karena sekali lagi itu akan menjadi pembahasan di balik. Dan menjadi hasil kesepakatan musyawarah bersama dari seluruh fraksi. Jadi posisi PKB sejauh ini apa berarti? Sejauh ini agar posisi pimpinan itu ganjil sehingga tidak terjadi kebuntuan. Jangan sampai setelah diambil keputusan genap, lalu setelah itu bamus kagak menghasilkan keputusan, paripurna juga tidak mengambil hal-hal yang penting, itu akan menghambat kinerja. Oke. Jadi daripada nanti ada pengalaman itu lalu diulang lagi revisi yang ketiga, kan kerja 2 kali dan akan menimbulkan masalah. Ya, jadi posisinya adalah yang penting agar tidak ganjil dulu nih ya pimpinan di Betul. DPR maupun MPR ya. Tapi ketika fraksi Anda waktu itu mendukung
keinginan PDIP katakanlah seperti itu atau mengakomodir keinginan PDIP agar bisa masuk jajaran pimpinan DPR ya dengan segala argumennya bahwa misalnya Undang-Undang MD3 dibentuk ketika saat itu terjadi ya berbagai disebut ada unsur rekayasa dan lain sebagainya. Satu pihak melihat seperti itu. Tapi kan yang berjalan seperti ini ketika menginginkan masuk ke dalam pimpinan DPR, maka kan sebenarnya PKB sebagai salah satu yang setuju dengan keinginan PDI Perjuangan ini pasti sudah sadar dari awal bahwa ketika kalau PDIP masuk berarti jumlahnya genap, pasti kan seperti itu kan Pak? Iya, yang kita setujui kan sepenuhnya PDIP dari konteks kepantesan memang pantas untuk menjadi pimpinan. Itu, tetapi kan kita nggak bicara persoalan ganjil genap waktu itu. Tetapi kita sepakat PDIP punya kepantasan untuk menjadi pimpinan di DPR. Ya, memang tidak berbicara ganjil genap, tetapi kan itu konsekuensi yang otomatis begitu Pak. Bahwa otomatis akan seperti itu kondisinya. Apakah PKB saat itu miss atau kelewat terkait dengan masalah genap ini, ataukah memang sengaja didorong dulu ketika PDIP masuk sehingga nanti ada celah untuk penambahan agar ganjil seperti kondisi yang saat ini? Enggak. Jadi kondisinya adalah kami setuju PDIP untuk masuk sebagai unsur pimpinan, artinya harus ada perubahan revisi di MD3. Nah tetapi perubahan revisi MD3 itu untuk pimpinan jangan sampai bersifat genap, karena itu akan menghambat kinerja dari DPR MPR. Sehingga kita mendorong revisinya untuk berjumlah ganjil. Oke, baik. Saya ke Bang Sebastian Salang. Sepertinya ini terjebak dalam soal bagaimana mengincar kursi pimpinan saja akhirnya ini. Begitu kritik dari masyarakat begitu Pak, dari luar Pak. Ini kok jadi sibuk soal kursi pimpinan saja nggak selesai-selesai masalahnya ini. Nanti ditambah lagi 7, yang lain lagi minta juga begitu, nambah 2 lagi kan, kemudian bagaimana nih? Apa 10-10-nya aja jadi pimpinannya? Ya itu dia. Jadi memang ini proses revisi Undang-Undang MD3 yang sangat tidak menarik ya. Karena yang dibicarakan itu soal pembagian jatah pimpinan aja. Begitu. Argumentasi yang muncul sekarang maupun yang dulu itu sebetulnya bolak-balik aja. Sama aja ya? Sama aja. Jadi tergantung. Tapi tetap jalan terus masalahnya. Jadi tergantung posisi. Inilah cilakanya kalau membuat undang-undang itu tergantung selera. Ya. Bukan bagaimana membangun konsep yang ideal sehingga undang-undang itu menjadi sistem yang permanen dari bangunan parlemen kita. Andai kata cara berpikirnya begitu, mestinya kan ribut-ribut seperti ini tidak perlu terjadi. Tidak ada. Gitu. Nah, ributnya soal pro atau kontra tentang kebijakan tertentu, pasti begitu kan? Oh ya, kalaupun ada revisi tentang Undang-Undang MD3, yang banyak dibicarakan itu adalah bagaimana membuat parlemen itu menjadi lembaga yang betul-betul fungsional, efektif, menjadi lembaga yang betul-betul menjadi pilar yang sungguh menjadi jembatan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Itu mestinya yang serius dibicarakan. Tetapi kan kelihatannya revisi ini miskin sekali perdebatan. Itu yang saya bilang. Ini nggak ada argumentasinya. Ini hanya ini bukan argumentasi ya? Nggak ada argumentasi di balik keinginan untuk menambah atau genap atau ganjil. Nggak ada argumentasinya apa? Selain tadi, kalau sekarang PDIP disetujui masuk, maka pimpinan jadi 6. Ya, kalau 6 maka itu genap. Ya. Supaya tidak genap tambah 1 jadi 7. Nah kan nggak ada perdebatan di situ. Jadi ini yang saya bilang menyedihkan betul bagaimana undang-undang yang begitu penting itu minus minus perdebatan, minus argumentasi mendasar gitu. Jadi saya kira kekurangan DPR kita menurut saya sikap kenegarawanan untuk meletakkan ego dari masing-masing fraksinya ketika mau merancang satu undang-undang untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas segalanya. Nah, yang terjadi kemarin itu kan memang betul-betul ketika ruang pada saat itu
didominasi oleh koalisi merah putih, maka kemudian serta-merta merombak Ya, ya. undang-undang yang ada. Oke. Lalu kemudian sekarang ini angin berubah. Ya, PDIP yang merasa ketinggalan waktu itu sekarang minta jatah supaya dimasukkan. Ya. Karena teman-teman yang lain ini merasa berbaik hati dengan PDIP, maka kemudian diakomodasi. Jadi ini urusannya selera betul. Ini urusan selera Bukan betul. soal ini ya, Jadi- soal argumentasi bukan ya? Nggak ada pendasaran atau pemikiran yang serius di balik itu nggak ada. Itu. Jadi ini tidak layak untuk didiskusikan ini. sebetulnya. Sungguh. Bagaimana Pak Martin ini harus ada penjelasan ini supaya disebut ada argumennya ini Pak Martin. Ya memang DPR itu kan lembaga politik. Ya. Ada Nanti masyarakat makin sedih loh ngeliat DPR. Aduh, bagaimana ini? Kemarin kita membahas tentang apa namanya RUU pemilu yang mendekati waktu belum selesai begitu. Tapi rupanya sibuk di soal. Nah, seharusnya kalau nanti sudah ada revisi MD3, Ya. PDIP masuk sebagai salah satu pimpinan, seharusnya itu sesudah itu ke depan harus lebih kencang larinya DPR itu. Tidak boleh lagi tersendat-sendat, Ya. tidak boleh lagi ada alasan karena partai terbesar, partai pemenang pemilu tidak ikut di dalam pimpinan, maka DPR larinya kurang kencang kan begitu. Ya. Harus ke depan itu sudah selesai. Tidak boleh lagi ada alasan itu, kita harus buat DPR ini lari kencang dalam rangka membela kepentingan. Tapi Anda sendiri setuju tidak jumlahnya bisa genap tetap dengan mengakomodir PDIP aja lah dengan argumentasi tadi bahwa apa namanya sebagai pemenang pemilu. Ataukah memang harus ganjil? Sebenarnya apa pekerjaan pimpinan DPR? Itu kan hanya mimpin sidang aja sebenarnya. Yang menentukan semuanya adalah rapat-rapat pimpinan fraksi di DPR. Jadi ini tergantung bagaimana mengakomodir saja sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan soal pengambilan keputusan. Ya. Apa yang diputuskan oleh pimpinan DPR maupun pimpinan MPR, ya mereka hanya sekedar juru bicara saja. Bukan menjadi pimpinan daripada Berarti nggak anggota harus DPR. ganjil dong Tidak. berarti kan ya? Tidak ada pimpinan anggota DPR, tetapi kan pikirannya tadi adalah kenapa seperti PKB itu partai besar, nomor 4 PKB itu ya, nomor 5 ya PKB, kok dia tidak ada di parlemen gitu. Gerindra nomor 3, kok tidak ada begitu ya. DPR. Jadi ini pikiran ini yang didiskusikan oleh kawan-kawan. Ya. Sekaligus kita memperbaiki ya sekaligus saja kita perbaiki semuanya supaya ke depan DPR itu lebih lari kencang kira-kira begitu. Lebih lari kencang itu kan. Kenapa pikirannya baru sekarang gitu? Nanti kita akan tanya ke Pak Daniel Johan. Kita harus break terlebih dahulu. Semoga ada argumen yang benar-benar argumen ya Bang Salang ya. Setelah jeda berikut ini. Baik, saya ke Pak Daniel Johan. Pak Daniel, kita ingin menjelaskan argumen yang benar-benar kuat ini Pak. Kalau memang alasannya agar berjuang tidak supaya ganjil, supaya tidak genap pimpinan di DPR dengan masuknya PDIP ini, sebenarnya alasannya apa sih Pak? Kalau kemudian tadi Pak Martin bilang dalam Undang-Undang MD3 sendiri tidak disebutkan syarat untuk ganjil atau genap itu. Ya kalau di MD3 dan dari sejarah DPR MPR ada itu selalu ganjil. Iya. Karena memang termasuk MD3 yang sekarang. Gitu. Tetapi gini, intinya posisi PKB itu bukan posisi yang ngotot, tetapi ada satu pemikiran yang menjadi kekhawatiran. Ya. Dan itu disampaikan. Sehingga semua paham, seluruh fraksi paham, masyarakat paham. Persoalan akhirnya, oke kita sepakat cukup 1 tambah genap, diambil putusan juga nggak masalah. Tapi apa Pak dampaknya? Karena kan ini sudah muncul bahwa PKB mengutarakan kalau bisa dihindari genap gitu kan. Nah sekarang posisinya genap kalau dengan masuknya PDI Perjuangan ini. Apa dampak paling negatifnya kalau kemudian memang dibiarkan dalam kondisi yang sekarang? Walaupun katanya tadi PKB juga tetap setuju kalau memang disepakati genap. Maksudnya dampak kalau tetap genap? Tetap genap ya? Ya kita khawatir nanti di dalam bamus, kalau pas dissenting opinion nggak ada keputusan nanti.
Bisa imbang begitu ya, misalnya 3-3 begitu ya. Iya, kan artinya kalau saling bajak, kalau kondisi normal mungkin Aman-aman saja. musyawarah aman. Kalau dalam kondisi kayak kemarin Merah Putih dan Indonesia hebat gitu, Iya. itu bisa stagnan itu nanti. Kemungkinannya potensinya untuk sampai ke 2019 kira-kira akan terjadi nggak yang kayak begitu, Pak? Kata. Prediksinya, maksudnya kan kalau sebelum membuat kebijakan ini kan pasti akan ada gambaran politik sampai 2019 ini kira-kira kondisi parlemennya akan bisa sampai sandra menyandra seperti di awal-awal 2014 lalu atau? Nah, kalau sekarang kondisinya tidak, dan kita kalau PKB tentu berharap semua berjalan lancar. Tetapi kan politik yang paling dinamis adalah politik saat ini, yang kadang-kadang kita nggak prediksi 1-2 hari bisa berubah. Beda dengan politik sebelum-sebelumnya. Yang kali ini sangat dinamis. Tetapi kita berharap ya semua berjalan lancar, pemerintahan Jokowi berhasil sampai 2019. Oke, baik Bang Salang, agar ini tidak berkelanjutan ngomongin soal kursi pimpinan, tapi nyatanya tetap bergulir begitu loh. Apa sih dampak paling jeleknya kalau kemudian sampai nambah ke 7, baik itu DPR, MPR. Kemudian kalau misalnya tetap hanya PDIP saja yang berada nambah di DPR saja, di MPR-nya nggak berubah sama sekali misalnya. Begini, pimpinan DPR itu nambah jadi 10 pun tidak akan merubah DPR itu menjadi lebih baik gitu dari situasi sekarang. Oh begitu ya, tidak ngefek ya? Ya, karena nggak ada peran yang sangat penting dari pimpinan untuk bisa mendorong anggotanya bisa lebih disiplin, kinerjanya yang lebih baik. Artinya nggak ada hubungan dengan jumlah pimpinan? Sebaliknya, kalau jumlah pimpinan cuma 3 juga, tidak akan lebih buruk dari situasi yang sekarang. Begitu. Nah karena itu, waktu ini kan tinggal 2,5 tahun lagi saja. Ya, sebentar lagi pemilu 2019. Kalau dirubah sekarang pun, itu komposisinya tidak akan menemukan pilihan yang ideal. Pilihan yang paling bijak menurut saya tunggu saja sampai selesai. Atau undang-undang ini tetap direvisi, tapi buatlah pilihan yang paling ideal. Seperti misalnya? Ya, pilihan yang ideal itu misalnya, yang pertama kalau mau pakai sistem dipilih gitu, dipilih semuanya. Pimpinan DPR, tentukan dulu berapa pimpinan DPR, 3 kah? 5 kah? Lalu kemudian mekanisme pemilihannya jelas. Jadi tidak akan ada perubahan. Atau pilihan yang kedua seperti yang pernah diputuskan beberapa tahun yang lalu, kalau pimpinan DPR itu ada 5, maka kemudian yang berhak menduduki kursi pimpinan itu adalah partai-partai yang mendapat suara terbanyak pertama sampai yang kelima. Iya. Ini proporsional. Dengan sistem begitu maka setiap periode nanti tidak akan ada lagi perebutan pimpinan. Kan begitu. Nah ini pilihan. Nah kalau dirubah sekarang, maka pasti tidak akan ada pilihan yang ideal. Karena apa? Karena kompromi yang akan dilakukan. Paling-paling PDIP akan diakomodir menjadi 6 kursi. Maka muncul lagi pandangan dari PKB ini menjadi genap. Begitu. Padahal begitu nanti pemilu 2019 selesai, pasti ada upaya lagi untuk membereskan undang-undang MD3 berkaitan dengan pimpinan yang dianggap tidak ideal hari ini. Jadi karena itu menurut saya jadi saya berulang kali melakukan revisi ya. Untuk hal yang tidak sepenting ini, lebih baik partai-partai ini berpikir atau fraksi-fraksi DPRD berpikir untuk menahan diri melakukan revisi ini, atau kalau melakukan revisi buat keputusan yang betul-betul menjamin bahwa ini tidak dirombak dalam waktu sekalian menyeluruh, revisi sekalian. Tapi masalahnya kan begini, kalau nanti ada keputusan di dalam undang-undang MD3 dipilih semuanya, maka pasti pimpinan yang sekarang nggak mau. Fadlizon pasti nggak mau, Fahri Hamzah pasti nggak mau, Pak Novanto pasti nggak mau karena kursi mereka kan hilang kalau dipilih, kan begitu. Atau sebaliknya, kalau dipilih secara proporsional, maka kan banyak juga pimpinan sekarang yang tidak akan terima. Jadi perdebatannya sekarang ini soal enak tidak enak, selera, soal posisi sekarang ini kita sudah nyaman. Kalau bikin keputusan yang ideal, aja masuk aja begitu jadinya ya, bukan jadi, lagi
Ini persoalannya, ini persoalan. Bagaimana usul-usul Pak Salang tadi? Kalau mau revisi Jadi sekalian. memang direncanakan perubahan ini kan pola pikirnya mengakomodir saja. Ya. Agar partai-partai besar yang seharusnya ada di parlemen itu mendapat posisi untuk, nah ini secara teori ya, Ya. untuk bisa meningkatkan kinerja DPR. Jadi misalnya seperti PKB, tadi itu nomor 5, dia sama sekali tidak ada kedudukan di DPR maupun MPR. Ya, ya. Ya kenapa yang lain bisa, dia tidak gitu. Nah begitu juga Gerindra, begitu ya. Nah jadi pikiran mengakomodir ini saja yang menjadi melandasi bagaimana kita mau memperbaiki DPR ini ke depan. Tapi kalau saudara Sebastian kan udah lebih jauh berpikirnya. Iya. Jauh berpikirnya. Kenapa tidak dirubah saja misalnya? Mungkin nggak dilakukan perubahan secara menyeluruh? Misalnya mau dipilih ataukah kembali ke soal proporsional yang selama ini selalu digunakan? Itu juga bisa, tetapi Sekarang ini. kan kalau ini kan sangat mudah. Tidak usah mendengar pendapat masyarakat lagi, tidak ada dengar-dengar pendapat lagi sebagainya, langsung diserahkan ke balik. Sudah ada konsensus. Artinya mencari mudahnya berarti dong Pak Martin. Ya, kalau mau merubah itu berarti akan ada pembahasan mulai dari nol awal lagi. Padahal kita di balik ini sudah memiliki agenda untuk membicarakan prolegnas yang direncanakan tahun ini. Kalau pilihannya misalnya menahan diri saja, semua tidak berubah, ya sudah terlanjur sistem paket lah, misalnya seperti itu. Ya tapi Pertanyaannya ke PDIP sekarang ini kan sudah terlanjur, Presiden juga sudah menyampaikan ampresnya dan sudah disepakati di paripurna dan akan kita bahas nanti di Badan Legislasi, dan berarti adalah ya kita harus memahami bahwa itu adalah lembaga politik yang berusaha mengakomodir agar supaya peranan-peranan daripada partai-partai ini hasil pemilu yang lalu bisa terakomodir dengan baik, kan kira-kira. Tapi ideal nggak kira-kira menurut dengan argumen akomodir mencari mudahnya supaya tidak mulai dari awal tapi sudah terlanjur, kalau misalnya mau menahan diri tapi sudah terlanjur. Kalau kita bicara soal hidup, tidak ada yang ideal dalam hidup ini, apalagi dalam politik ya. Tapi kita harus berusaha memahami, inilah yang menjadi konsensus-konsensus yang harus kita mengambil bagaimana keuntungan yang terbesar dari konsensus itu untuk kepentingan rakyat. Dan kalau boleh, jangan lagi misalnya DPR sekarang sudah ada penambahan DPR, pimpinan malah makin meneruskan untuk mensosialisasikan revisi Undang-Undang KPK. Seharusnya berhentilah itu. Tidak perlu lagi kita merevisi Undang-Undang KPK. Rakyat sudah tidak kepingin itu. Rakyat sudah marah terhadap kita anggota DPR yang masih ngotot. Daripada sibuk mikirin kursi pimpinan, Pak ya. Iya. Soal itu begitu. Baik. Saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, jadi ada opsi tadi yang sempat diusulkan oleh Bang Sebastian Salang. Sebaiknya sekarang ini menahan diri saja. Kalaupun dinilai soal sistem paket ini saat itu tidak pas, tidak betul, tidak seperti yang sistem yang sebelumnya tergantung dengan proporsional perolehan suara saat pemilu legislatif misalnya begitu Pak. Tahan diri saja. Atau kalau mau merevisi memang ya revisi secara keseluruhan lagi begitu, dari awal tidak setengah-setengah, kemudian ketika mengakomodir satu partai yang lain minta diakomodir juga begitu. Bagaimana Pak Daniel? Ya sebenarnya itu pemikiran awal dari kami PKB, termasuk partai-partai yang lain. Tapi seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Martin, ini kan bagian dari konsensus. Artinya kita ingin memahami apa yang menjadi harapan dari PDIP. Dan itu sudah berproses. Presiden juga sudah mengeluarkan supres dan sudah diketok oleh paripurna dan sudah dibamus untuk dilempar lagi ke balik, gitu kan? Ini sudah berjalan. Jadi karena alasan sudah berjalan ini maka ya sudah dilanjutkan saja begitu Pak. Walaupun memang tadi banyak menyisakan sejumlah pertanyaan. Ya, pada akhirnya itu menjadi nanti hasil dari proses yang ada di balik. Kalaupun sekarang kita ngomong A atau B, kan nggak beda dengan proses di balik. Artinya yang harus diundang adalah teman-teman yang di balik seluruhnya itu. Oke.
Baik, kita akan tanyakan ke Bang Sebastian Salang. Kok sepertinya saya merasa ini kita masyarakat diharuskan memaklumi dan memahami konsensus antara partai-partai politik, walaupun sebenarnya agak aneh mau dimasukkan logika begitu. Saya akan tanya ke Bang Salang nanti setelah jeda berikut ini. Tentu saja kita mengapresiasi apa penjelasan dari Pak Martin, Pak Daniel Johan. Cuman kalau ini kan sebenarnya mewakili teman-teman di parlemen yang lain begitu ya. Tapi kalau melihat argumen yang seperti ini, saya harus bertanya nih Bang Salang. Ini penting buat saya ini juga sebagai publik ya melihat kok sebenarnya kita dipaksa dan kutip untuk memaklumi dan memahami ya ini namanya konsensus politik, konsensus partai-partai yang ada. Udah ikutin aja masyarakat, mau ganjil, mau genap, mau tambah 6. Paket nggak pakai dianggap nggak ideal ditambahin saja jadi satu kemudian nambah lagi yang lain ingin ikut juga. Bagaimana Mas? Iya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Iya, jadi memang kan itu cara berpikir DPR sekarang. Jadi kami yang buat keputusan, kami yang merubah undang-undang, yang berkuasa juga kami. Jadi ikut selera kami dong. Jadi publik ini itu dipandang seolah-olah kita ini ada di pulau yang terpisah dari DPR. Jadi kita ini ada di pulau yang asing dari DPR, jadi DPR sesuai dengan selera mereka, mereka aturlah apa yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang begini, penambahan, lagi-lagi saya bilang, penambahan kursi pimpinan ini kan tidak akan punya dampak apa-apa, selain pasti dampak secara anggaran itu jelas. Oh, dampak anggaran ada ya? Oh, anggaran pasti karena... Saya kira cuma karena jadi pimpinan aja nggak dapat tambahan. Jadi ada tambahan fasilitas, tambahan ini. Jangan salah bahwa pimpinan DPR itu mendapat anggaran operasional yang sangat besar. Nah, itu menjadi untuk PR setiap. Selanjutnya itu. Lalu yang kedua, ini soal prestis aja. Ini prestis dari partai-partai. Bayangkan PDIP sebagai pemenang pemilu, itu tidak dapat jatah pimpinan DPR. Lebih karena itu saja, ini persoalan psikologis saja sebetulnya. Dan kalaupun PDIP tidak jadi pimpinan sampai 2019 juga menurut saya tidak ada hal yang menurut saya luar biasa gitu bagi PDIP-nya dan juga bagi DPR. Nah, lebih baik memang kalau PDIP-nya berpikir bahwa oke lah, ini memang ada yang tidak beres dari proses selama ini, lalu kemudian Undang-Undang MD3 ini lahir dari sebuah permufakatan politik yang quote and quote pada saat itu memang tricky gitu, merekayasa. Oke, tapi kita punya itikat baik untuk mengembalikan rule melalui Undang-Undang MD3 ini agar ke depan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena itu perubahannya harus betul-betul direncanakan secara matang, lalu kemudian komposisinya harus hitung betul-betul apakah kita masih membutuhkan sampai 5 pimpinan atau cukup 3 pimpinan saja. Nah, di negara-negara lain itu sudah berpikir bagaimana agar pengelolaan pemerintahan ini termasuk lembaga-lembaga negara di dalam dikelola secara efektif dan efisien. Gitu. Tapi kita di sini itu justru terbalik selalu. Jumlah anggotanya mau ditambah sebanyak mungkin. Jumlah pimpinan mau ditambah sebanyak mungkin. Dan itu semua ujung-ujungnya adalah pemborosan. Gitu loh. Nah, ini yang menurut saya mesti ada dalam pertimbangan dari anggota DPR sekarang. Memang betul tadi, di dalam politik itu katanya seni berkompromi itu menjadi bagian dari politik. Tapi ini seni kompromi yang dimainkan oleh DPR, tapi sebetulnya satu, agak mengganggu akal sehat karena argumentasinya tidak cukup kuat. Yang kedua, ini seni berkompromi tapi melukai perasaan publik gitu. Karena ini seolah-olah ini hanya urusan mereka saja, publik diabaikan, pemilih diabaikan, kayak begitu-begitu. Jadi sedih sebetulnya. Nah, Pak Martin setuju nggak nih Pak Martin? Saya mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan sebagian besar setuju apa enggak? Sebastian Salang. Saya kira
harus jujur kita akui sebagian masyarakat berpikir begitu. Ya. Maka kalaupun nanti ada perubahan, penambahan pimpinan DPR maupun MPR, ini pesan pada pimpinan-pimpinan baru. Harus ada kinerja DPR, kinerja MPR yang berubah dengan kehadiran mereka. Jangan hanya sekedar menambah orang saja, menambah fasilitas, tapi tidak menambah arti. Gimana masyarakat nagihnya Pak kayak Ya. gitu? Supaya tidak dipaksa berkompromi, memahami lagi konsensus bersama, kompromi dan lain sebagainya, itu bagaimana? Untuk menagih tadi misalnya kalau jadi ada pimpinan DPR itu nambah, kemudian bagaimana masyarakat bisa menagihnya ya? Masyarakat datang saja ke DPR sana. Kalian sudah ditambah pimpinannya kok tidak berubah. Ya, Gitu. Seharusnya kalian mengerti bahwa penambahan pimpinan itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan kami, bukan hanya untuk kepentingan kalian. Harus ada yang berani mengatakan begitu. Jadi saya lihat hanya ini yang bisa kita harapkan, ada perubahan bahkan di pimpinan-pimpinan DPR, MPR yang sekarang ada perubahan bahwa rakyat ini menginginkan agar supaya pimpinan itu bisa memahami perasaan mereka. Nah, itu yang diinginkan oleh rakyat. Makanya kita harapkan kalaupun terjadi penambahan pimpinan ini, hendaknya lah bisa menjawab. Iya, ada gunanya lah akhirnya nambah pimpinan, nambah fasilitas. Salah satu buktikan sesudah ada penambahan pimpinan DPR, berhentilah mensosialisasikan revisi Undang-Undang KPK. Ini penting ini, besok kita undang lagi Pak Martin bicara ini soal revisi Undang-Undang KPK karena informasi yang berjalan terus. Tapi kita fokus dulu ke soal Undang-Undang MD3 ini. Karena juga tadi kalau Bang Saleng nyebutnya agak mengganggu akal sehat tadi. Pak Daniel, bisa dijelaskan tidak Pak? Karena kalau kita melihat apa yang diinginkan ya, contohnya misalnya diinginkan agar kembali ke sistem proporsional, tetapi sekarang sistem paket juga tetap berjalan. Menambahkan PDIP masuk ke sana, ini sepertinya kan menggabungkan dua-duanya jadinya Pak. Ada hal yang tidak produktif sebenarnya dalam soal revisi kali ini. Ya betul, artinya kita punya semangat yang sama dengan Bang Sebastian. Ke depan kita perlu melakukan pengkajian sehingga Undang-Undang MD3 dibentuk itu betul-betul dalam posisi yang ideal. Karena yang sekarang memang jadi setengah-setengah begini. Dan memang ini bagian proses proses politik yang kemarin agak sebenarnya di luar kenormalan. Gitu. Sehingga ya karena di luar kenormalan sehingga masih menyisakan hal-hal yang seperti ini. Tetapi ke depan ya kita sepakat bahwa kita perlu mempunyai Undang-Undang MD3 yang benar-benar dalam bentuk ideal sebagaimana yang dijelaskan oleh tadi Pak Sebastian. Kalau misalnya tadi Pak Sebastian mengatakan bahwa sebenarnya ini lebih kepada pride partai tertentu misalnya. Tetapi apakah seberharga itu gara-gara pride saja tapi kemudian negara mengeluarkan anggaran maupun fasilitas lebih untuk itu. Padahal secara efektivitas dan efisiensi kinerja tidak terlalu berpengaruh sebenarnya dengan jumlah pimpinan yang bertambah pun. Ya kita tuntut bahwa kalaupun ini berjalan baik sampai di akhir, kinerja DPR harus jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Dan itu semua harus ada parameter dan itu harus menjadi suara masyarakat yang keras disuarakan. Oke. Baik, Bang Saleng sebagai penutup supaya ini kan masih dibahas terus, apakah kemudian memang sudah gulirkan saja nambah 77 masing-masing ataukah cukup PDIP saja ataukah langsung revisi secara menyeluruh sekarang ini? Sulit sekali membayangkan ada revisi menyeluruh, artinya pimpinan yang ada sekarang akan dirombak itu sulit. Kegaduhan baru. Mungkin yang akan jadi pertimbangan takut nanti akan menimbulkan kegaduhan politik baru. Maka yang paling mungkin dilakukan memang hanya sekedar tambah saja. Itu yang tadi saya bilang, sayang sekali DPR kita ini membongkar pasang undang-undang ini hanya untuk memasukkan satu fraksi misalnya dari unsur pimpinan. Dan tidak ada argumentasi di luar itu, selain hanya untuk menambah saja karena tidak enak dengan PDIP yang tidak ada dalam kursi pimpinan. Atau ini betul-betul... Tapi memang tidak enaknya baru sekarang ya, waktu membuat itu. Atau ini karena sudah terlanjur ada kesepakatan atau transaksi sebelumnya, tidak enak kalau tidak diperjuangkan. Nah, transaksi sebelumnya ini yang
Patut kita. Ya. Jadi memang ini kan menyedihkan. Kalau kita melihat ya, kebetulan Formapi ini kan sejak awal DPR pasca reformasi kita sudah mencermati betul tren kinerja dari periode ke periode. Ini trennya tidak makin membaik loh, trennya makin menurun dan ini menyedihkan. Mestinya ini menjadi pertimbangan dan menjadi pemikiran teman-teman yang ada di DPR sekarang gitu. Oke, baik, nanti kita akan lihat seperti apa, benar-benar seperti saran Pak Martin sendiri ya. Kalau misalnya jadi nambah, kita lihat nanti ada perubahan tidak kinerja DPR. Datang saja Anda masyarakat ke DPR, saran Pak Martin tadi, memprotes kinerja dari para anggota DPR dan juga pimpinannya kalau memang nggak berubah. Anggarannya sudah nambah ini Pak Martin. Baik Pak Martin, terima kasih juga Bang Salang. Pak Daniel Johan juga kami ucapkan terima kasih bergabung dalam diskusi malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.